Rock it, just like that. Karena film ini sudah sangat familiar, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Now empty that safe. Seorang anak laki-laki bernama Andy sibuk memainkan mainannya dengan pahlawan andalannya Woody. Come on, Woody. Adik perempuannya Molly yang masih balita juga tak lupa untuk ikut bermain. Meninggalkan mainan yang lain, Andy membawa Woody untuk bermain di ruang keluarga sambil menemani ibunya yang tengah sibuk mendekorasi ruang pesta ulang tahun Andy. Karena teman-teman akan segera datang, ibu pun menyuruh Andy untuk mengambil Molly di kamar. Setelah Andy dan adiknya itu keluar, mainan yang kita kira hanya benda mati itu hidup. Sadar jika ulang tahun Andy dilakukan hari ini, Woody mupeng. Dia lalu menyuruh mainan yang lain untuk keluar dan segera bersiap mendengarkan pengumumannya. Satu persatu mereka keluar dan terkejut ketika mendengar ada hal buruk yang akan diberitahu oleh Woody. Walaupun Woody sendiri juga bingung dan panik, dia berusaha untuk tetap tenang di hadapan mainan yang lain. Dibantu oleh Mike, Woody pun mulai berbicara. Karena seminggu lagi Andy dan keluarga akan pindah ke rumah baru, Woody menyuruh para mainan untuk memilih teman pindahan. Lalu lanjut dengan bahasan yang lain hingga yang terakhir ulang tahun Andy yang dilakukan hari ini padahal seharusnya minggu depan. Di situasi yang kacau itu, Woody berusaha menjelaskan jika ulang tahun dilakukan hari ini ya karena minggu depannya mereka udah pindah. Dan yang menjadi masalah bagi para mainan yaitu mereka takut jika sebelum Natal mereka akan dilupakan oleh Andy dengan kado-kado ulang tahun yang berisi mainan-mainan baru. Karena semua mainan sudah sangat ribut dengan hadiah-hadiah yang dibawa oleh teman-teman Andy, Woody pun mengirim pasukan tentara hijau kecil yang dipimpin oleh Starch untuk mengintai. All right, men, you heard him. Code red, repeat. Setelah memastikan keadaan lantai satu aman, para tentara pun turun. Dalam misi itu, salah satu tentara ada yang terluka karena tak sengaja terinjak kaki ibu. Walaupun begitu, sebagai prajurit yang bisa diandalkan, mereka pun berhasil membawa sebuah monitor ke sebuah pot tanaman. Okay, we're on the last present now. Ketika satu persatu kado itu dibuka, para tentara terus melaporkannya kepada Woody. Monitor pun dimatikan ketika semua isi kado bukanlah mainan. Tapi mereka melewatkan satu kado yang diambil oleh ibu dari lemari dan ketika dibuka, sebuah mainan baru. Belum sempat mendengar hadiah apa itu, monitor mati dan semua mainan harus segera kembali ke tempatnya karena Andy serta teman-temannya sedang menuju ke kamar. Ketika mereka datang, Woody yang tergeletak di kasur langsung disingkirkan oleh Andy. Mana lagi kalau bukan menaruh mainan barunya. Agak membagongkan sih di sini, yang baru datang yang lama dilupakan. Anjir! Ketika Andy dan teman-temannya turun ke lantai satu karena ibunya memanggil, Woody dan semua mainan keluar perlahan. Woody yang akan memberi sambutan hangat untuk penghuni baru kamar Andy itu pun agak dibuat takut dengan wujudnya yang aneh. Buzz Lightyear to Star Command. Come in, Star Command. Anyway. Hello. Tapi walau begitu dia tetap nyapa. Baru saja bertemu, Woody sudah dibuat kesal dengan tingkah aneh si mainan baru yang bernama Buzz Lightyear itu. Ditambah saat teman-teman yang lain tampak terpukau dengan alat-alat canggih milik Buzz. Dengan ekspresi kesalnya, Woody menjelaskan kepada teman-teman jika Buzz ini hanyalah sebuah mainan, bukanlah polisi Antartika sungguhan. Tapi respon teman-temannya malah menganggap Woody hanya cemburu karena Buzz lebih menarik dibanding dirinya. Disebut tidak bisa terbang, Buzz pun menunjukkannya dan dia berhasil mendarat di kasur lagi dengan sangat sempurna. Melihat hal tersebut, Woody berkata jika Buzz itu tidak bisa terbang melainkan jatuh dengan gaya. Tapi tetap saja teman-temannya lebih percaya kepada mainan baru itu lalu pergi meninggalkannya. Ternyata bukan hanya teman-teman yang meninggalkan Woody, tapi Andy pun melakukan hal yang sama. Bahkan dia mengganti semua dekorasi kamar dengan gambar Buzz. Dan ketika malam tiba, posisinya sebagai teman tidur pun tergantikan. Karunya pisan maneh Woody ih. Singkat waktu, pagi pun tiba. Dan Woody sudah dibuat geram karena kaki Buzz tertulis nama Andy. Dan itu menandakan Buzz menjadi mainan kesayangan Andy selanjutnya. Hingga membuat mereka bertengkar, tapi tak lama berhenti karena mendengar suara bising dari luar.
Ketika diperiksa, itu adalah Sid, si tetangga sebelah. Dia dikenal sebagai penyiksa mainan. Terbukti dengan mainan tentara yang diikat dengan petasan. Melihat hal tersebut, Buzz tidak bisa berdiam saja. Dia berniat untuk turun dan menyelamatkan tentara tersebut, tapi terlambat karena petasan itu sudah meledak. Scene selanjutnya, ketika Andy pergi, Woody yang masih tidak terima dengan kehadiran Buzz pun terbesit ide jahat. Dia menjebak Buzz hingga akhirnya Buzz pun terlempar keluar dan jatuh ke semak-semak. Arsi yang menjadi saksi berusaha untuk menunjuk pelakunya. Ketika tahu pelaku kejahatan itu adalah Woody, semua mainan pun marah. Tidak basa-basi lagi, mereka langsung menyerang Woody, tapi terhenti ketika Andy datang. Dia mencari Buzz untuk ia bawa ke Pizza Planet. Karena tak menemukannya, ia pun hanya membawa Woody. Ketika Andy akan menaiki mobil, Buzz keluar dari semak-semak dan dengan marah ia langsung naik ke mobil juga. Saat mobil berhenti untuk mengisi bahan bakar, Buzz masuk dan langsung menatap Woody dengan kesal. Tidak terima dan tidak mau mendengar penjelasan apapun, Buzz langsung menyerang Woody sampai terpental keluar. Hingga tanpa mereka sangka, mobil pergi dan meninggalkan mereka berdua. Dalam keadaan itu, mereka berdua masih melanjutkan pertengkaran dan memilih untuk berpisah. Tapi ketika Woody tak sengaja melihat mobil milik Pizza Planet yang pasti otomatis akan mengantarnya kembali ke Andy, dia pun memanggil Buzz lagi untuk ikut bersamanya. Awalnya Buzz tidak mau berurusan lagi dengan Woody, tapi ketika Woody berkata ada pesawat kargo yang akan pergi ke luar angkasa, gak perlu berpikir lagi deh, Buzz langsung masuk ke kokpit mobil sedangkan Woody ke bagian kargo. Gak perlu waktu lama, mereka pun tiba di Pizza Planet. Buzz lalu mengajak Woody untuk menyamar karena terlalu banyak manusia di luar sana. Penyamaran berhasil dan bahkan Woody juga berhasil melihat Andy. Bukannya menuruti perintah Woody, Buzz malah masuk ke mesin capit karena dia kira itu adalah pesawat yang akan mengantarkannya ke luar angkasa. Tidak bisa meninggalkan Buzz begitu saja, Woody pun terpaksa harus menyusul dan menarik Buzz untuk kembali lagi. Tapi Sid, anak tetangga sebelah, berhasil mendapatkan mereka. Benar-benar sial mungkin ya yang ada di pikiran mereka. Tiba di rumah Sid, mereka langsung disambut oleh Scott, anjing milik Sid, dan dibuat gemetar karena keliaran si Scott itu. Insiden berikutnya adalah Sid merebut boneka milik Hana adiknya, lalu langsung dia bawa ke kamar, apalagi kalau bukan merubah bentuk boneka tersebut menjadi sangat menyeramkan. Doctor, you've done it! Janie's all better now. Saat Sid keluar dari kamar, Woody pun beranjak keluar juga, tapi dia tidak bisa membuka pintu. Tiba-tiba terdengar suara mencurigakan dan ternyata itu adalah kumpulan boneka malang yang sudah diubah oleh Sid. Wah, takut bukan main nih. Dia melompat dan langsung bersembunyi karena mengira boneka-boneka menyeramkan itu kanibal. Keesokan paginya, Woody mendapatkan kesialan pertamanya. Tapi terselamatkan karena ibu Sid memanggil. Tidak disangka pintu terbuka. Saat akan keluar, para mainan menyeramkan itu menahan mereka. Untung Woody bisa menanganinya. Tapi sial, di tangga dia harus bertemu dengan Scott yang masih tertidur. Maka dari itu, kali ini Woody pun mengikuti cara Buzz. Ketika mereka sedang berjalan perlahan mencari jalan keluar, tak sengaja tali penarik milik Woody tersangkut dan membuat suara berisik hingga membuat Scott terbangun. Dengan cepat Woody dan Buzz bersembunyi tapi dalam ruangan yang berbeda. Ketika Scott pergi karena gagal menemukan mereka, Buzz tertarik dengan acara TV yang menayangkan iklan tentang dirinya. Dari situlah akhirnya Buzz sadar jika dirinya itu hanyalah sebuah mainan. Tapi tetap saja ketololannya masih ada. Dia nekat akan terbang menuju jendela sampai akhirnya dia terjatuh dan tangannya patah. Hana tak lama datang dan menemukannya, lalu mengajaknya bermain dengan boneka yang lain. Woody yang merasa ada yang tak beres berpura-pura menjadi ibu Hana supaya memberinya kesempatan untuk masuk ke kamar lalu mengajak Buzz pergi. Hannah!
Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja itu, Woody mendapatkan ide untuk kabur melalui jendela. Beruntung Mr. Potato dan celengan babi ada di jendela kamar Andy. Tapi yang membuat dirinya repot adalah Buzz yang tak kunjung membaik setelah jatuh. Setelah seutas lampu Natal Woody lempar dan berhasil ditangkap, Potato Head merebut karena tidak percaya jika Buzz sedang bersama Woody. Dia masih curiga jika Woody hanya ingin menyelamatkan dirinya saja. Dengan sedikit panik, Woody menjelaskan jika saat ini dia benar-benar sedang bersama Buzz. Untuk membuktikannya, dia menyuruh Buzz untuk naik juga, tapi malah yang dikasih tangan yang patah itu. Sudah hampir berhasil dia kembali ke rumah, tapi tak sengaja dia memperlihatkan tangan patah tersebut dan membuat teman-temannya salah paham. Situasi pun semakin kacau ketika para mainan menyeramkan tersebut mengepung Buzz. Woody yang selama ini berpikir mainan-mainan itu jahat dibuat speechless karena ternyata mereka itu baik. Tiba-tiba terdengar suara Sid dari luar. Woody yang takut memilih untuk bersembunyi sendiri karena Buzz tak kunjung sadar. Sid datang membawa petasannya yang baru dan target dia adalah Woody. Namun karena yang dia temukan hanyalah Buzz, tak perlu pikir lagi, Sid pun langsung mengikatnya. Untung hujan turun lebat, membuat Sid mengurungkan niatnya itu hari ini. Tapi bakalan dia lakukan besok pagi. Di malam yang sama itu, Ibu Andy menenangkan Andy yang bersedih karena hilangnya Woody dan Buzz. Kembali lagi pada Woody yang sedang berusaha meyakinkan Buzz untuk kembali lagi ke rumah Andy. Tapi beberapa kali juga Buzz mengatakan jika dirinya itu hanyalah mainan kecil bodoh dan tidak ada gunanya untuk kembali. Tapi Woody gak menyerah. Dia mengatakan jika sekarang Andy membutuhkannya, walau dia tahu jika nanti kembali, pasti dirinya akan dilupakan begitu saja oleh Andy. Gak sia-sia dong usaha Woody. Sekarang Buzz sadar dan langsung membantu Woody untuk kabur. Tapi mereka tak punya waktu banyak karena truk pindahan sudah datang. Sialnya lagi, jam berdering dan membuat Sid terbangun lalu bergegas keluar membawa Buzz. Ketika Woody akan menyusul, Scott menghentikannya. Tak ada cara lain, Woody pun memohon dengan sangat kepada para mainan untuk menolongnya. Mereka dengan kompak mampu melakukan tugas masing-masing dengan sangat baik. Hingga tiba waktunya Woody yang akan keluar dari kamar dan berhasil melewati anjing gila itu. Peluncuran menyenangkan itu pun mendarat sempurna di semak-semak. Saat yang lain berpencar untuk melakukan misi selanjutnya, Woody mendekati Buzz. Dia sengaja tergeletak di sana agar Sid menemukannya. Benar saja, Sid yang keluar dari gudang kemudian memperhatikan Woody dan melemparkannya ke panggangan. Sebelum Sid menyalakan sumbu roket, rekaman suara Woody mulai diputar. Sid tentu terganggu dan datang untuk melihat Woody. Sid yang menganggap Woody rusak berniat untuk membuangnya, tapi yang kemudian terjadi adalah So play nice. Leboks ya. Dari kejadian itu, Sid berteriak ketakutan dan lari ke rumah. Melihat kakaknya itu takut melihat mainan, Hana yang sudah gedek langsunglah mengerjai kakaknya itu dengan memberinya boneka. Setelah misi berhasil, Woody juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para mainan dan langsung bergegas pergi karena mendengar suara mobil Andy. Tapi gara-gara roket yang masih terpasang di tubuh Buzz, membuat keduanya tertinggal. Melihat truk pindahan baru berangkat, Buzz meraih tali dan berhasil naik. Tapi Woody harus tergigit kakinya oleh Scott. Tak tinggal diam, Buzz melompat untuk melawan Scott dan membuat dirinya sendiri tertinggal. Untuk menolong Buzz, Woody berusaha membuka pintu truk lalu mengambil RC untuk menjemput Buzz. Tapi Potato Head dan teman-teman yang lain malah salah paham dan berusaha untuk mengusir Woody. Saat Woody terjatuh, Buzz datang dan mereka pun berangkat bersama mengejar truk. Saat itulah teman-teman akhirnya sadar jika Woody berkata jujur dan telah bersikap baik kepada Buzz. Sial, baterai RC mulai habis dan membuat Sling yang berusaha membantu tak bisa bertahan lebih lama lagi.
Sempat diam sebentar, Buzz menyuruh Woody untuk menyalakan roketnya. Saat roket menyala dan meluncur, mereka mampu menyusul tapi tak langsung masuk dalam truk. Yang dilakukan oleh Buzz adalah melepaskan diri dari roket lalu jatuh dengan gaya menuju mobil Andy. Woody, Buzz! Andy sendiri yang melihat dua mainan kesayangannya itu kembali pun sangat senang. You're in the car! Singkat waktu, Natal tiba. Andy dan keluarga pun merayakannya dengan penuh sukacita. Lalu film pun berakhir. Pixar emang gak pernah gagal bikin film. Walaupun udah nonton berulang-ulang tuh Mimin gak pernah bosen gitu liatnya. Ya gimana gak, plot kisahnya aja menarik, kocak lagi. Dari film ini kita belajar kalau merasa dilupakan jangan marah. Hidup dia bukan tentang kita aja. Terus berusaha untuk menjadi lebih baik ke depannya. Ih, tumben bener Mimin. Oke, saya Sarasa dan jajaran direksi Hakuna Matata mengucapkan terima kasih. Bye!